Kita sampai halaman 44 paling bawah. Qala al-ulama'u fayanbaghi 'alal mu'minil muqini 'ala amanatihim an yattaqiyallaha bijtinabil ma'asi zahiran wa batinan wa imtisalil awamiri ala qadril istita'ati. Maka seyogianya atas mukmin yang yakin seyakin-yakinnya atas sifat amanahnya para nabi, bahwa kita takut kepada Allah dengan cara menjauhi segala maksiat baik zahir maupun batin, dan menjunjung tinggi perintah-perintah Allah atas kadar kemampuan kita. Allahumma haqqiqna bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, buktikan kami, nyatakan kami dengan bertakwa dan istiqamah. Wa a'idna min mujibatin nada wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Lindungi kami semua di dunia ini dari segala penyebab-penyebab penyesalan pada hari kiamat. Ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, wahai Tuhan yang berhak untuk kita berikan ketakwaan dan Tuhan yang memberikan ampunan. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Majelis As-Siddiqiyah yang mulia, syukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tauhid kita dengan memasuki sifat yang kedua dari sifat wajib Rasul, yakni sifat amanah. Dengan belajar tauhid, moga Allah berikan kita kesehatan yang sempurna, sehat iman kita, sehat hati kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak-anak mantu kita, sehat teman-teman kita, sehat keuangan kita, sehat dagangan kita, sehat usaha-usaha kita, sehat perusahaan kita, barakah dunia dan barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sifat wajib Rasul yang kedua, amanah. Amanah itu yang namanya Nabi tidak pernah melakukan yang haram, tidak pernah melakukan yang makruh seumur hidup, dari mulai kecil belum baligh sampai tua renta meninggal dunia. Jadi yang namanya Nabi itu kita kudu yakin, seyakin-yakinnya tidak ada satupun Nabi yang melakukan maksiat. Itu arti aman. Kudu yakin di hati kita, Nabi itu tidak ada barang sedikit pun melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik sesudah menjadi Rasul maupun sebelum menjadi Rasul. Yang makruh juga tidak pernah. Nah, muncul di pikiran kita bagaimana kasus Nabi Adam, kan begitu. Maka dalam Al-Quran pada surat Toha ayat 5 Allah jelasin, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azma. Kata Allah,
sungguh kami telah wanti-wanti Adam jangan deketin pohon itu, jangan apalagi makan buahnya. Udah saya bilangin. Fanasia edah Adam lupa. Orang lupa tuh dosa nggak? Lupa? Iya, enggak dosa. Mau lupa, bukan sengaja. Lupa kata Allah, lupa. Maka yang namanya an-nasi ghairul asi. Orang yang lupa tidak sama dengan orang yang sengaja berbuat maksiat. Kita puasa Ramadan siang-siang lupa makan 2 piring. Udah selesai ingat, batal nggak puasanya? Hah? Kenapa? Lupa ya. Nanti dulu apa? Iya, gedean ini nanti habis itu. Jadi lupa. Cuman kalau lupa ngapa Allah hukum turun ke bumi? Justru bukan dihukum. Kalau Nabi Adam enggak turun ke bumi, lah kan kita enggak tahu kebun kopi ya. Kan enggak ada kita ya. Iya. Kan Nabi Adam tahu bakal ada cucunya hebat namanya Nabi Muhammad. Lah iya kalau di surga kan enggak ada ya. Itu mah skenario Allah. Tapi yakin hakul yakin Nabi Adam tidak berbuat dosa. Tapi ngapa Nabi Adam doa Rabbana dzolamna anfusana? Lah kalau nggak dosa ngapa? Itu akhlak para nabi. Enggak dosa aja beristighfar. Nabi Muhammad aja begitu. Seharinya 100 kali. Padahal enggak ada dosa. Nabi Adam, Nabi Muhammad 100 kali enggak ada dosa. Kalau kita ada dosanya enggak? Banyak. Begitu. Istighfarnya? Enggak pernah. Iya, rada repot juga kita ini. Iya, tuh. Jadi logikanya dari mana? Kalau Nabi boleh berbuat dosa, sementara kita diwajibin ikut sama Nabi, berarti kita juga boleh berbuat dosa. Kan begitu. Sementara ndak ada begitu. Nabi berbuat dosa, berarti kita juga dilarang. Tuh begitu. Tuh arti amanah. Nabi mendadak, enggak ada. Oleh karena itu, karena ngaji tauhid ini satu-satunya ilmu antara teori dan praktek berbeda adalah ngaji tauhid. Jadi ilmu tauhid itu ilmu yang teorinya sama prakteknya berbeda. Selain ilmu tauhid sama. Sholat, fikih. Kalau orang sholat kudu sujud, kita sholat enggak sujud, enggak sah. Begitu, enggak sah. Kenapa? Emang teorinya begitu, prakteknya begitu. Sholat disuruh oleh Nabi dari 14 abad yang lalu kudu berjarak, jangan rapat. Itu sama Nabi. Dari 14 abad yang lalu kalau sholat kudu berjarak. Yang nyuruh Nabi, tapi yang disuruh Nabi jaraknya dari depan ke belakang. Jangan sampai sujud di pantat temen. Itu yang disuruh Nabi. Jangan sampai rapetin ini berjarak nih ya. Ada jaraknya nih. Iya. Sampai Nabi kalau kita sholat enggak langsung imamin, lihat dulu yang celah-celah kosong. Kata Nabi, jangan kasih kesempatan setan nempat. Jangan kasih kesempatan. Kata Nabi, kalau kita taruhin buat setan, kasih silang. Ini buat setan. Buat siapa? Iya. Kalau kita begitu.
yang disuruh berjarak tuh emang Nabi juga nyuruh tapi dia depan belakang, biar jangan sujudnya di pantat teman. Pantat teman. Itu yang disuruh sama Nabi. Jadi berjarak tuh ajaran Nabi, tapi dia depan belakang, bukan nyamping. Ini medali kebun kopi, pengen makan sayur asem Haji Masad Pondok Karya, rapat waktu boncengan motor, pas ketemu tohor sholatnya berjarak, pulang rapat lagi, dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, namanya disebut OTG, orang tampak gila. Tampak gila. Gimana? Waktu main sepeda di sektor 7 tuh rapat. Gitu. Tahlilan rapat. Pas sholat dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras. Namanya OTG. Repot nih. Zaman akhir, zaman akhir. Nah, kesimpulannya, teori dan praktek kalau ilmu tauhid beda. Teorinya kita kudu ditanemin di hati kita seyakin-yakinnya yang namanya Nabi ora pernah berbuat dosa. Itu tanemin. Prakteknya kata para ulama, seyogianya seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi dan Rasul itu sifatnya amanat, kudu nyontoh Nabi dengan kita bertakwa, menjauhi maksiat, bertakwa. Makanya khotib Jumat itu selalu nyuruh kita takwa. Tapi untuk takwa ini nggak bisa kalau kita enggak ngaji. Wong yang namanya takwa itu menjalankan perintah Allah. Gimana kita mau jalanin wong perintah Allah aja ora tahu. Begitu. Yang namanya takwa menjauhi maksiat, kita harus tahu dulu apa itu maksiat, apa-apa yang dosa. Begitu. Dan untuk tahu mana perintah, mana larangan itu, caranya satu, kita ngaji. Dan keuntungan orang ngaji itu kuburannya luas. Keuntungan orang. Ada seorang nenek meninggal dunia. 3 hari sesudah meninggal dimimpiin oleh kiai. Kata kiai, ma fa'alallahu biki, diperlakukan apa diperlakukan apa sama Allahnya begitu. Kok nyai ini dulu perasaan rumahnya kecil, tapi ini gede, tiang-tiangnya dari emas. Kata si nyai, alhamdulillah Pak Kiai, saya waktu hidup tuh demen hadir di majelis ilmu. Ternyata balasannya kuburan saya ini jadi luas. Tuh manfaat. Walaupun kita di majelisnya jiping, ngaji ngopi. Jiping nih terus-terusnya jider, ngajinya nyender. Dari jider ini terusannya jidur, ngaji pokoknya gede ganjarannya. Gede ganjarannya. Jangan kita lamunin dalam ngaji. Coba ini ngaji ya, kalau dari dulu nih ya,
Dari dulu saya ngaji, kayaknya udah banyak banget nih yang benar-benar dalam hidup ini. Ngapa enggak dari dulu? Ini namanya syarat. Enggak usah yang dulu-dulu modal dengan kita ke depan saja. Sebab kalau dibalikin kayak dulu lagi, kakinya keker, muda lagi, ketegal rotan lagi. Jadi udah deh yang ada aja sekarang ya kita jaga, umur yang ada kita manfaatin sebaik-baiknya. Ini takwa dan janji takwa dari Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu Allah berikan solusi dalam setiap kesulitannya, problemnya. Ada jalan keluarnya. Kalau orang bertakwa, alhamdulillah wa syukurillah dengan kita bertakwa, kita ngaji, walaupun dikata corona ini udah hampir 8 bulan ya. 8 bulan ya? Iya, hampir 8 bulan dari Syakban misalnya. 8 bulan. Walaupun tuh kita orang tuh kadang ngeluh-ngeluh juga corona nyampe kapan ini. Tapi masih hidup juga sampai sekarang ya. Masih hidup nggak? Masih. Masih makan nggak? Masih. Berapa kali? Makannya? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam? Siomay? Itu suku orang susah. Enggak pantas untuk ngeluh. Begitu. Dan memang corona ini hebat. Sekolah aja bisa play. Cuman ada obatnya. Yang bisa takluk itu sama corona ini ampun-ampunan, namanya pilkada. Namanya pilkada. Kalau pilkada takut sama corona, enggak takut begitu. Jalan aja gitu. Itu makanya kita perlu berdoa biar pilkada tiap hari biar enggak ada iya begitu. Jadi kita orang ini kudu takwa. Takwa itu 2 sisi. Pertama, menjauhi maksiat. Maksiat ini ada 2, zahiran wa batinan. Maksiat kelihatan, ada maksiat hati. Maksiat hati itu apa? Suudzon ama tempat ibadah, suudzon ama sesama muslim. Dari rumah 700 meter rumahnya ke masjid, rumahnya cukup jauh, jalan kaki sampai gerbang masjid dia tepok jidat, ya ampun mas kalau ketinggalan balik lagi. Dianggapnya masjid itu gudang penyakit. Itu masjid balik lagi. Masker balik ngambil apa? Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, wa man dakhalahu kana amina. So tadi bilang siapa masuk masjid selamat. Kata Allah, Qurannya dibaca sampai pintu gerbang masker. Ada yang kayak begitu, ada begitu, sampai kayak begitu. Muncul lagi dilarang pakai masker sekuba. Emang dari awal juga Kuba mengambil gede begitu. Sepengimaman Sidiki aja nggak usah suruh pakai masker siapa? Sekuba kan gede banget. Tenggelam. Emang itu nggak usah dilarang. Emang kita juga nggak pakai yang sekuba ya. Maksiat ada 2, ada maksiat yang kelihatan, ada maksiat yang tidak kelihatan. Begitu. Maksiat batin suudzon sama Allah. Ada orang dari Syakban sampai detik ini belum Jumatan. Ada. Belum Jumatan muslim. Begitu.
Muslim, alasannya masih corona, bahkan PSBB diperpanjang. Corona, nggak usah. Rumahnya dengan masjid itu selang serumah doang, artinya 100 meter. Tapi kalau udah minggu, ampe Ciseeng main sepeda nyampe. Main sepeda kan jauh ya Ciseengnya, mau Gunung Sindur ya, iya nyampe. Tapi kalau masjid corona, kalau main sepeda enggak. Suudzon nama Allah, suudzon. Ini namanya maksiat suudzon nama Allah. Kita jangan. Makhluk melemah, corona ini makhluk Allah. Kalau kata Allah tuh ketularan, biar kita pakai rapet kayak apa. Kalau kata Allah nular. Biar kita biasa aja. Kata Allah kagak, karena dia makhluk Allah. Yang perlu takut itu Allah, jangan makhluknya. Iya, begitu. Itu mah yang diberitain yang mati. Yang diberitain bikin nakutin orang. Begitu. Padahal kalau mau jujur, yang sakit corona ada yang sembuh nggak? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Diobati nggak? Diobati. Saya mau tanya, ada obatnya nggak? Ada. Saya ulang lagi, yang corona tuh ada yang sembuh nggak? Banyak nggak? Diobati nggak? Diobati. Ada obatnya nggak? Ada. Coba, katanya diobati, belum ada. Katanya diobati, belum ada. Coba, pikirin. Diobati nggak? Ada yang sembuh nggak? Banyak nggak? Diobati nggak? Ada obatnya nggak? Nggak ada. Abang kita aja tuh, alhamdulillah. Nggak ada kata diobati. Saya ulang nih kalau belum paham. Yang diomong nggak jelas. Katanya diobati. Kalau diobati berarti ada obatnya. Saya tanya, ada obatnya? Enggak ada. Bingung juga. Nyotekin. Jadi ada yang sembuh nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Diobati nggak? Ada obatnya? Ada. Iya ada. Itu tandanya ada yang sembuh. Begitu. Berarti ada obatnya, tinggal dibilang aja nih, saya ngobatin ini, sembuh pakai ini. Masyarakat beli ini aja, kan begitu ya. Biar jangan takut ya. Kalau mati mau dari dulu juga sebenarnya corona ada mati nggak? Banyak nggak? Kalau mau diumumin tiap hari banyak nggak? Ya kayak begitu mulu bikin takut aja. Begitu. Yang sembuh dong yang diumumin tuh. Dokter kalau bilang begini, Pak Haji kenapa ini pinggang saya yang kanan nih? Kenapa yang kanan? Aduh nyeri banget. Model begitu Pak Haji, pasien saya yang seminggu yang lalu 3 hari mati kan? Kira-kira waras nggak ini? Kenapa? Ini ditakut-takuti. Ini yang terjadi. Hari ini yang mati 200. Ini biar lu tahu ya, di Tangerang Selatan yang mati si Anu mati kan tuh mati juga. Yang mati-mati mulu yang didongengin. Yang sembuh tuh didongengin. Jadi biar imunnya naik. Jangan yang nakut-nakutin. Gitu. Coba kita datang ke rumah sakit, teman yang sakit, datang ngobrol aja, tetangga yang terus begini nih, 3 hari lewat, yang sakit tambah parah saudara. Jadi kita jangan mau digiring, jangan. Kata Imam Ibnu Sina radhiyallahu anhu, orang Barat menyebutnya Avesina. Ada rumah sakit tuh Avesina. Itu Ibnu Sina. Kitabnya Al-Qanun Fiqh. Begitu. Jadi ilmu kesehatan.
Bila ada penyakit wabah, yang pertama kali harus ditanamkan terapinya beberapa langkah. Yang utama, kuatkan iman. Allah yang ngadain, Allah yang bisa mencabutnya. Dorong orang untuk rajin doa, rajin ibadah ke tempat yang baik-baik supaya Allah angkat. Begitu. Supaya diangkat oleh Allah. Kedua, itu wabah makhluk Allah, yang hebat Allah. Kita mah adalah hamba yang lemah, tak bisa apa-apa. Yang kuasa Allah, maka kita ta'alluq sama Allah. Dia jangan mumet, jangan. Cuma yang diomongin kirim di WA, si anu mati itu, si anu reaktif. Itu mulu yang didongeng. Sampai lewat ke gangnya enggak berani, lewat gangnya doang. Begitu. Jadi bikin orang takut. Jangan. Biasa saja. Biasa. Ambil teman kita beberapa kantor tuh enggak ada Jumatan. Enggak ada Jumatan dulu ada corona. Ngantor juga. Orang banyak. Bingung juga sih. Ya itu OTG kan. Emang repot. Jadi kita kudu menjauhi maksiat. Maksiat itu ada dua. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat batin itu adalah salah satunya suudzon ama Allah. Buruk sangka ama kaya-kayanya corona kiamat. Enggak makan nih. Padahal makan juga. Bahkan walaupun dia di rumah lockdown, berat badannya nambah. Coba. Begitu. Jadi kita jangan. Contoh aja ayam yang mana? Anaknya 8. Ayam kecil-kecil. Mana lakinya si boy, kagak bertanggung jawab lagi. Si boy malah nyari babon dia. Anaknya 8. Gimana ini gedein anak-anaknya? Kontrakan orang punya, kantor orang ada, sekolah kagak. Ayam gak bingung. Ayam kagak bisa gede juga tuh anaknya. Yakin Allah husnuzon kasih makan. Ayam, insya Allah kita mau ada tangan, ada kaki, tempat gawean ada, ijazah biar SMA ada, insya Allah kita makan. Buktinya 8 bulan kita corona ini, alhamdulillah Allah kasih sehat. Betul nggak? Begitu, alhamdulillah. Yang di rumah sakit aja nih, yang terpapar di rumah sakit atlet itu teman kita bilang, alhamdulillah guru masa dikasih sehat. Dia masih dikasih hidup, kata dia. Alhamdulillah masih dikasih hidup. Itu yang kena corona. Dia alhamdulillah masih dikasih hidup. Yang kita nggak kena corona, nggak alhamdulillah, kayaknya mati gitu. Alhamdulillah kita. Biar kita imunnya naik. Jadi iman yang dikuatkan kata Ibnu Sina, imun naik langsung 75%. Kuatkan iman, imun naik. Tapi kalau iman menurun, imun menurun. Ada ibu-ibu dari dapur ke kasur, kasur dapur, cuci tangan sampai 17 kali di rumahnya. Keluar juga orang pernah dia. Ada yang kayak begitu. Di kebun kopi ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Ada. Begitu, coba itu ambil kayak gitunya. Begitu. Cuci tangan itu ajaran Nabi, bahkan Nabi mau bukan cuci tangan doang. Kalau Jumatan cuci badan, mandi Jumat, udah disuruh, udah bersih. Itu mau Jumatan ditembak, nggak ada Jumatan di tanggal ditembak juga. Paji bentar, iya. Oh iya, berapa ya? 33 bagus nih. Apa yang bagus? Ini normal nih, 33 bagus. Suruh, iya Pak. Habis begitu,
masih juga tuh masuk pakai itu tuh. Iya, katanya kita sehat, suruh begitu juga. Ribet amat ya. Habis masuk ini masjid berjalan dulu, ini bingung juga. Tadi katanya sehat. Emang botek gitu. Repot ya. Jangan suudzon sama Allah. Jangan yakin. Nabi udah ajarin kalau ada wabah menular suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Nabi yang bilang, wis enggak ketularan. Nah, ada di ratib. Bahkan ratib mah ada ya amanal khaifi, ada ya latifan lam yasar, ada bismillah walhamdulillah khairul masyatin, banyak. Semuanya doa minta Allah beri selam. Jangan tinggal baca ratib, wis pada syukur semua kawan-kawan. Semua amin Allahumma amin. Jadi kita iman Rasul itu bersifat amanah. Cara kita mempraktekkan iman itu bertakwa kepada Allah dengan cara satu, jauhi larangan Allah. Jauhi. Yang bakal bikin pusing-pusing nih jauhi. Ini beritanya corona, buang buru-buru di WA tuh. TV matiin aja. Nggak usah ada begitu. Jangan bakal nakut-nakutin. Biar biasa aja hidupnya. Kedua, mematuhi perintah Allah. Cuman kalau mematuhi perintah Allah ini semampu kita. Kalau menjauhi maksiat mah enggak ada bahasanya semampu kita. Itu kudu. Tapi kalau menjalankan perintah Allah yang kita mampu diri, berarti sholat kita diri. Enggak mampu diri, kita duduk, ya sholatnya duduk semampunya aja. Enggak bisa duduk miring-miring, pokoknya yang kita mampu jalanin perintah Allah. Jangan paksa, jalanin perintah Allah. Banyak perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Nah, menjauhi larangan dan menjalankan perintah tidak bisa kecuali lewat anggota tubuh kita. Semuanya lewat anggota tubuh kita. Sementara anggota tubuh kita ini nikmat besar dari Allah, kata Imam Ghazali dari Bidayah. Nikmat jangan sampai nikmat ini dijalankan buat melanggar Allah, rugi. Jangan. Kita pelan-pelan kita jauh supaya kita benar-benar aniyat taqiyallaha, benar-benar kita ini ada takwa kepada Allah. Caranya jauhi maksiat, dua, jalankan perintah. Untuk menjalankan perintah, kitalah kudu tahu mana-mana perintah Allah, mana-mana larangan. Untuk tahu itu kita kudu maka kalau kita mengimani bahwa Nabi itu sifatnya amanah, cara kitanya kudu ngaji. Kudu ngaji. Itu cara kita biar kita bisa tahu. Kalau kita enggak ngaji, sholat kita begini, pakai picinya, nutupin bertahun-tahun kita sholat, dia jadi tidak sah karena jidatnya ketutup. Jadi sholatnya, sujudnya sama ini ilmu kita ngaji. Maka supaya kita ini bisa takwa, maka kudu ngaji. Begitu ngaji, hadirlah kita di majelis-majelis alim
supaya kita bisa jalanin perintah-perintah Allah kayak sholat isyraq. Suka ada di masjid. Nah, ini juga ada subuh. Jam berapa yang subuh suruh? 5.32 untuk besok pagi. Kenapa ulama fikih itu ngasih syuruk dalam kalender-kalender? Syuruk atau tuluk itu terbit. Jadi tujuannya karena subuh ini satu-satunya sholat yang lain dari yang lain. Karena itu dikasih tulisan syuruk. Begitu. Apa lain dari yang lain? Selain subuh, bila waktunya habis, masuk waktu sholat berikutnya. Contoh dohor. Dohor habis, berarti masuk asar. Enggak pakai jeda. Asar habis, masuk maghrib habis, masuk isya. Isya habis, masuk subuh habis, masuk masa. Subuh habis, masuk zuhur. Belum masuk zuhurnya, maka ditandai oleh ulama dengan tulisan subuh habis. Begitu doang tujuannya. Artinya subuh ini kalau kita sholat lewat dari suruh itu udah qadhaan. Ibarat bayar telepon atau bayar listrik, udah lewat waktu tanggal 20, udah tanggal 21 begitu. Denda namanya. Artinya subuhnya udah qadha, tapi bukan tanda sholat isyraq begitu. Bukan tanda sholat isyraq, bukan. Itu tanda kalau subuh udah habis. Sholat isyraq ntar ada ajarannya lagi. Sholat isyraq itu kapan dikerjakan? Sesudah terbit matahari lewat 18. Sesudah terbit matahari lewat 18. Kalau bahasa hadisnya, bila matahari sudah naik setombak. Setombak itu berapa derajat? Kata ulama astronomi, 4 derajat setengah. 4 derajat setengah itu berapa menit kalau dikonversi? 1 derajat itu 4 menit. 4 dikali 4 setengah sama dengan 18 menit. Di lewat 18 menit itulah baru ada sholat isyraq. Kalau baru nit suruh sholat isyraq, bukannya dapat pala, dapat palu. Iya begitu. Itu begitu maksudnya. Bukannya dapat ganjaran, bukannya dapat ganjaran, tapi dapat dosa. Waktu haram waktu haram sholat ada 5 haram sholat sunat. 1, habis sholat asar sampai menguning matahari. Udah ngaji di bidang hidayah, udah lewat. Dari menguning 2 sampai terbenam. 3 waktu matahari di tengah langit. 4 subuh, habis sholat subuh sampai suruh sampai terbit. 5 dari terbit sampai tinggi setombak. Ini namanya waktu-waktu yang haram sholat sunat. Makanya isyraq itu kapan? Isyraq itu kalau sudah lewat 18 menit dari syuruk. Jadi syuruk itu tanda
Kalau waktu subuh habis. Sebab kalau mau nandain dohor habis, udah gak usah tanda. Dohor habis itu kalau asal masuk. Kalau subuh ini gak ada tanda. Makanya untuk takwa ini kudu ngaji. Begitu. Itu bukan tanda sholat tanda waktu subuh begitu. Jadi kita sholat jadi inilah orang untuk takwa tuh enggak bisa kecuali kudu ngaji. Jadi cara mempraktekkan bahwa Rasul sifatnya amanah ngaji. Gitu. Ngaji itu nyelamatin. Orang yang ngaji itu kesalahannya dimaafkan. Ibadahnya fa insyaallah diterima. Sebab orang yang ngaji menuju takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima orang takwa. Orang ngaji ini menuju takwa. Kalau salah dimaklumi karena ngaji. Contoh, kita belum bisa main sepeda, lalu nabrak-nabrak, jatuh-jatuh, kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa? Nah, kalau orang ngaji tuh, kalau ada yang salah-salah, malaikat ini salah, maklumin aja, masih belajar. Iya, masih belajar. Begitu keuntungannya orang ngaji. Makanya niat mengaji aja. Saya aja begitu. Ini perek nih ngaji. Perek niatnya meletak. Sopik nanya, besok ngaji? Badan ngaji. Begitu. Gimana besok aja dah, gimana di waktunya. Kalau di waktunya masih ya perek gitu. Jadi biar apa? Biar kalau kita malam itu mati, kita ada niat ngaji. Begitu. Meninggal di malam, niatnya kita mau ngaji. Gimana besok? Kalau besok masih sakit, ya kagak begitu. Kalau umpamanya sakit, itu begitu. Jadi supaya jangan sampai kita, kalau orangnya niatnya ngaji itu meninggal dicatat syahid, lumayan ajaran gede. Begitu dicatat. Jadi praktek daripada keimanan pada sifat amanahnya Rasul, kita ngaji ini menuju takwa. Karena kita enggak bisa tahu peraturan Allah, enggak tahu larangan Allah, kecuali kalau pengen tahu kudu ngaji. Kudu ngaji. Enggak bisa dikit. Begitulah kita. Insya Allah lama-lama banyak pengetahuan. Yang penting kita ingat saja, gede keuntungan orang. Berangkat dari rumahnya aja menuju majelis ilmu sama ganjarannya kayak orang yang haji mabrur. Itu ganjaran. Nabi bilang sama Abu Umamah, ya Aba Umamah, man qada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin tamil hajati. Abu Mama, siapa orang berangkat ke masjid, musola, majelis taklim, niatnya mau ngaji, ngajarin ngaji, sama ganjaran berangkatnya kayak orang yang haji mabrur dapat berapa? Kasih sama. Ganjaran berangkatnya itu baru berangkat. Belum duduknya, duduk di majelis udah belum? Oh, belum. Ya, takut udah doang. Jadi nyampe nih majelis, kata Nabi, khuduruka fi majalisil ilmi khairun min alfi rak'atin tatawu'an wa min syuhudi alfi janazah wa min iyadati alfi marid.
Anda nyampe di majlis taklim itu baru nyampe doang, itu ganjarannya lebih gede daripada sholat sunat 1000 rakaat. Udah pernah belum? Iya belum, kita juga belum loh 1000. Orang tarawih aja milih, ada 20, ada 11, kayaknya 20 lama ya, 11 aja dah. Ada juga enggak 20 aja, cuman ada imamnya yang muda, ada imamnya komat pulak yaki lama, masjid sebelah aja dah. Itu masih milih boros 1000, tapi ngaji dapat ganjaran kayak orang sholat sunat 1000, kayak orang nyolati mayit 1000 mayit. Ada orang biar kata kiai sehari nyolatin sampai 1000 mayit, orang pernah dah, tapi bisa dapat datang di majlis taklim. Kayak besuk 1000 orang sakit, kata Nabi. Itu 1000 dokternya aja nih yang meriksa tuh dokter, belum tentu sehari dapat 1000, belum. Tapi kita bisa dengan ngaji 3000 keuntungan itu baru datang, belum duduk, baru nyampe doang. Sampai ada yang bilang nih, jangan-jangan ada palsu, ganjarannya banyak amat. Gara-gara ganjaran banyak dituduh palsu hadis Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking apanya nih? Itu mau nyolatin sampai 1000 mayit ke? Kalau nggak ada ilmunya orang sah. Karena begitu tuh mayit nih, ini kasus yang corona hebat itu. Untung kawan kita bongkar di Jakarta Barat, bongkar bener aja, nggak ngadep kiblat, telentang. Lah kalau orang non muslim sih biasa, kalau muslim wajib ngadep kiblat. Coba kalau nggak dibongkar, itu aja mau bongkar pakai uratnya mendadak naik nih. Untungnya jadi anaknya, jadi kan orang lain gitu. Enggak, bapak gua bongkar. Padahal bukan corona juga, gitu loh, corona doang. Bongkar. Telentang. Coba itu kalau nggak dibongkar, dosa itu sekampung. Kalau sampai kayak begitu, enggak ngaji. Nyolati mayit kalau nggak ada ilmunya, repot juga. Pakai ruku, pakai sujud, begitu. Gara-gara nggak ada ilmunya, dipikir kayak sotohor, dipikir. Cuman jawabnya pinter ngelesnya. Ente kok pakai sujud? Ini mayit ini menurut saya dosanya banyak banget. Makanya saya tambahin ruku sama sujud. Nah ini males saya kagak. Justru tambah salah ente. Nggak begitu juga. Tuh, kalau nggak ada ilmunya sama kayak besuk orang sakit. Nggak ada ilmunya. Sakit apa bang? Ini pinggang kanan. Waduh tetangga saya 3 hari mulai begini mati. Ada alamat. Itu maka baru datang di majelis ilmu aja kasih 3000 ganjaran. Kayak orang sholat 1000 rakaat sama dengan orang besuk orang sakit 1000 orang, sama dengan nyolati mayit 1000 orang. Sedang satu mayit aja kita nyolatin, mau kenal mau tidak dikasih ganjaran segede 2 gunung Uhud. Ini 2000 gunung Uhud. Gede ganjaran ngaji, gede banget. Makanya saking gedenya kalau ngaji tuh, apalagi zaman begini, dicurigai. Sombong banget itu ngaji, itu nggak pakai jarak lagi, mana nggak pakai masker lagi, itu ngaji. Sombong itu orang-orang tuh, orang kayak saya. Jangan begitu musim-musim begini, di rumah aja ngomong doa. Ntar besok pagi mah mulai lagi sektor 7. Dia kata gitu nih. Ini gimana ya? Jadilah kita jangan. Itu keuntungannya. Kalau duduk, kata Nabi Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'itqi alfi raqabatin fi sabilillah. Kata Nabi, Anda duduk di majlis ilmu 5 menit aja. Sebentar tuh 5 menit. Kenapa ini ngukurnya 5 menit? Ini ukuran awalnya orang ngaji.
Kalau kita ini nih di rumah ya tidur, di majelis kalau udah 5 menit mata di bawah. Emang begitu, makanya 5 menit aja Anda duduk di majelis ilmu, enggak pegang pulpen, enggak pegang buku, namanya jiping. Itu ganjarannya lebih gede ketimbang daripada memerdekakan hamba sahaya 1000 orang. Hamba sahaya itu manusia, Pak, dijual. Kita pakai obral aja ada big sale, 1 juta 1 orang, 1000 tuh 1 miliar. Daripada kita sedekah 1 miliar ndak punya, duduk di majelis taklim 5 menit aja. Itu ganjarannya gitu, enggak pegang pulpen, enggak pegang buku, ganjarannya banyak itu. Walaupun kita sambil ngangguk-ngangguk, kata gurunya paham, murid ini tandanya ngangguk, ngerti sama ceramah saya. Dilihat lagi ada yang netes terharu, tandanya dia netes. Dilihat lagi bukan dari mata, dari mulut, ngeces ini namanya. Enggak apa-apa, ganjaran hadir di majelis gede banget. Tadi ada kiai di Serang namanya Yai Mohib, itu yang tadi ceritanya Yai Mohib. Itu begitu, 3 hari tetangganya meninggal. Rumahnya kecil banget kayak kandang kambing, kecil, meninggal. Rumahnya gede, tanya dari mana ini bisa kayak begini. Berangkat ke majelis ilmu Pak Kiai, ternyata balasannya gede banget. Nyesel udah masuk kubur. Kalau saya hidup saya pengen ngaji. Begitu dari kubur, saking gedenya ganjarannya. Kita duduk nih di musola Siddiqiyah, itu kita mati, itu yang kita dudukin nangis sampai 70 hari. Kata Nabi, waduh ya Rob, saya nggak didudukin lagi sama si fulan, saya nggak dapat kebaikan dari dia, nggak didudukin. Begitu orang yang ngaji, ganjarannya gede, ganjaran barakah. Orang yang ngaji barakah ganjarannya. Maka cara kita mengimplementasikan sifat amanahnya Rasul, tidak ada cara kecuali ngaji. Itu orang ngaji. Oleh karena itu patutlah supaya kita dapatin takwa, kita doa sebagaimana Imam Haddad bimbing kita doa di ratib. Allahumma haqqiqna bittaqwa wal istiqomah. Ya Allah, wujudkan kami mampu takwa dan mampu istiqomah. Istiqomah itu tingkat paling tinggi. Kalau kita udah istiqomah, istiqomah ini yang susah. Jadi kita itu, Allah itu kayak dokter. Kalau lagi susah nyari Allah. Mana itu ya tuntunan tahajud itu ya? Ini dagang mati rugi, ini payah banget. Kadang kita sampai ke kubur-kuburan kita datengin juga, ini lagi susah. Diedit lagi, ini anak-anak yang ini Siddiqiyah lagi ziarah ini, lagi susah ini, lagi susah ini. Biasa begitu, biasanya lagi susah ini, lagi susah. Dilihat lagi, waduh, touring, lagi susah. Entar kalau udah tenang, dagang untung, lupa, begitu. Biasa itu. Kita model orang tuh begitu kelasnya. Kelas nyari Allah kalau lagi susah. Begitu, kalau lagi susah. Kelasnya udah kayak calon wali kota aja. Kalau lagi susah nih calon wali kota, lagi mau nyalon lagi, nyalon, datang. Abang ini dulu terus saudara, masih saudara. Kakek ibu 31,
Nabi Adam. Begitu. Pokoknya dulu nyambung aja dah, ketemu aja jalannya, temu aja tuh. Udah jadi, boro kita bagi duit kita, panggil namanya, orang nengok, bang, siapa ya? Begitu. Sekarang nyalon, datang. Ya begitu kita wataknya sama Allah kayak begitu, jangan salahin dia, itu gambaran kita sama Allah. Kalau dagang lagi susah, malah melek. Mana itu tuntunan surat Tuhan itu ya? Ya 2 kali 1 hari ditambahin rezeki. Tapi kalau udah untung, lupa lagi. Ada nggak model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu. Ini istiqomah nih mahal. Istiqomah nih mahal. Ini tuh gak usah banyak kayak tadi itu yang dipimpin oleh saudara sih. Saya dapat amanah dari dulu. Biar rezekinya banyak. Biar rezekinya banyak. Kata guru. Ini sholawat diajari Nabi Ibrahim. Entar punya rumah, entar punya kendaraan, punya apa aja, asal dibaca. Yang penting syaratnya tuh istiqomah. Cuman bacanya semenit, enggak lebih dari 1 menit. Semenit tuh bisa dibuktikan, lihatin jarum jamnya. Semenit, tidak lebih dari semenit. Kalau bacanya pelan, kalau bacanya bersuara kencang 2 menit. Kalau bersuara enggak kencang, 1,5 menit. Yaitu habis salam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca sholawat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Saya dengerin tadi begitu. Kayaknya pengen dulu itu Pak Imam. Kata kita, kayak Pak Imam. Kalau bunyi kayak tadi 2 menit. Kalau pelan 1 menit. Habis optimal. Pakai jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Lipat jempol. Lipat. 100. Artinya kalau nggak pakai tasbih, ibu-ibu kalau lagi mens, adzan dohor atau ayat dan shot aja, walaupun kata orang katanya gelegodan, tahu gelegodan, pakai daster doang, ngadep kiblat, baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lihat aja gerapi rezekinya sampai tahun depan, setahun nggak putus. Lihat, namanya sholawat peternakan rezeki. Kalau ternak mau panen, nggak ada orang mau panen. Itu bacanya itu doang, semenit. Kalau jadi kalau kita pengen dulu ya, caranya nggak ada cara kecuali deketin Nabi Muhammad. Untuk dekat Nabi Muhammad sholawat darinya sholat ini lebih gede. Makanya teman-teman majelis itu syukur sama Allah tak habis dinikmah, walaupun sampai lockdown, toko tutup, tapi pesanan berjalan, barang habis. Walaupun toko nggak buka, malah enak kata dia, nggak perlu ke toko-toko, nggak ada salahan. Yang penting barang habis, cuma melototin HP aja, dan capek kata dia. Tapi barang habis bagus, bacanya bagus. Baca begitu, baca begitu. Kalau mau ditutup doa lebih bagus. Doanya Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dibaca kalau imam tadi juga sering dibaca. Dibaca begitu. Habis sholawat ini baru istighfar. Biasa baca sholat kembali. Ini jangan tinggi.
Jangan. Dahsyat. Setelah saya renungi ajaran ini, gimana nggak dahsyat? Jadi kita habis sholat itu yang kita ingat, habis ingat Allah, ingat Nabi Muhammad. Jadi itu senjata kita, Nabi. Begitu. Mau dicatat, Bang Jambali? Iya udah. Kalau mau dicatat, ayo baca dulu dah duduk tasawuf lahir. Duduknya jangan silang, nggak boleh. Harus tasawuf dulu, tasawuf lahir. Duduk. Baca surah Muhammad pelan. Saya tunggu. Saya kasih. Adapun kaki mohon maaf kalau ininya dilipat sakit pun diturunin aja. Kan kalau sakit tuh suka ya kalau begini ya. Kalau kita nggak biasa begini aja nggak apa-apa. Yang penting duduknya tasawuf akhir. Ayo baca surah Muhammad 100. Langsung aja, pelan aja. Itu. Nanti saya kasih doanya. Baca 100. Semenit, tidak lebih dari semenit, insya Allah. Kalau berbunyi mulut kita, semenit setengah. Rumusnya begitu. Bentar, menitnya nyampe. Kalau misalnya saya dulu, saya tungguin. Doanya begini. Angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis yang punya pulpen. Allahumma. 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 Yassir alaina. Yassir alaina. Yassir alaina. Yassir alaina. Ziyaratal Makkah. Ziyaratal Makkah. Wal Madinah. Wal Madinah. Warzuqnal afwa. Warzuqnal afwa. Wal afiyah. Wal afiyah. Was sakinah. Was sakinah. Bijahi. Bijahi. Sakinil Madinah. Sakinil Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Indonesianya, Tuhan mudahin saya bisa ziarah ke Makkah, ziarah ke Madinah, ke Baitullah, ke Rasulullah. Karuniakan kepada saya ampunanmu, kesejahteraan darimu, dan ketenangan hidup dengan keagungan Nabi yang tinggalnya di kota Madinah. Jadi begini, kenapa kita ini rada seret rezekinya? Penyebabnya satu. Umpama nih malam ini ada orang ngasih duit sama kita 300 juta. Malam ini nih dikasih duit 300. Kira-kira yang di otak kita pengen apa? Tuh, belanja ya. Pengen ke Bali, pengen ke Lotte Mart, pengen ke Giant, pengen ke Ancol, ke Makkah ke Madinah nggak nyampe kata. Makanya kita ini rada kurang. Gitu, enggak ingat pengen dapat sama Allah, terima kasih, ziarah ke rumah Allah, ziarah ke Rasulullah, kagak. Makanya ini pintu. Kalau kita bisa ziarah ke Allah, ke Rasulullah, tandanya Allah kasih kita rezeki. Kedua, syaratnya rezeki kita karena kita banyak salah, maka minta ampun. Jadi kalau aliran pipa ini mampet di keran, ini karena di pipanya banyak pasir. Ini minta diampuni nih pasir-pasir nih, dosa-dosa nih, biar lancar. Dua, minta sejahtera. Jangan minta sehat.
sehat doang belum tentu sejahtera. Makanya kita protokol kesejahteraan, jangan kesehatan. Sehat belum tentu sejahtera. Sejahtera udah pasti sehat. Maka rumusnya ikuti protokol kesejahteraan 3M. Membaca sholawat, membaca ratib, membiasakan infak biar sepera. 3M aja. Begitu. 3M. Tapi masker saya juga bawa. Masalahnya 250 ini masak ini. Bawa saya 250 saya. Jadi 3M apa? Membaca, tidak membiasakan, biar selamat. As-shadaqatu tadfa'ul bala, minta ketenangan hidup. Enggak ada lagi. Bis, ini biar paham. Siapa baca sholawat habis sholat kayak begitu tuh, lihat aja rezekinya. Saudara pengen punya kendaraan, Allah kasih. Saudara pengen punya rumah kayak Allah kasih. Guru begitu ajar, dan teman-teman majlis tuh baca begitu. Emang repot kalau jadi imam nih, repot. Kata zamannya, kenapa ini imam jadi guru ini ya? Bagian pernah lain ya Pak. Ada yang bisik-bisik tadi, imam baca apa itu tadi? Iya, minta duit itu. Ya jangan imam doang, kita juga pengen juga. Jadi ini diijazahkan oleh guru, saya ijazahkan sama teman-teman. Amalin aja. Kalau doa tadi doa tadi kata dulu dibaca, doa tadi bagus, enggak dibaca enggak apa. Yang penting habis sholat baca. Jalanin aja, lihat abang yang dagang Allah kasih jalan. Abang jangan pikir ini yang beli dari mana, ini yang beli. Itu urusan Allah, bukan kehebatan otak kita. Allah ajarin, saudara. Begitu. Jalani, biar jangan bingung. Saya berharap teman-teman majelis itu hadir di majelis, hendak ada istilah pusing. Semuanya Allah kasih kesuburan. Saya pengen begitu. Saya pengen mereka pada diberi subur. Begitu. Ya, biar bisa kita didik anak kita sekolah. Ya kan? Begitu. Ini baca, dan abang boleh ajarin nama istri abang yang mereka istrinya nggak ngaji, ajarin. Cuman pesan saya sebagaimana guru pesan, kalau lagi main, waktu dengar adzan, duduk ngadep kiblat, baca. Karena kan nggak sholat, jangan tinggal. Kalau lagi sholat jamaah qashar, sholat jamaah kan kita berpergian, habis dohor wirid kan putus nantinya ya. Begitu kan habis sholat koma, nanti sholat asar berarti langsung double 200 begitu. Kalau lagi jamaah qashar, lagi pergian jauh, yang 90 kilo begitu. Iya gitu. Bis abang jangan tinggal itu, niatin bis barakahnya, masya Allah banyak. Nggak usah lebih, udah salah 1 menit tuh. Habis salah diam semenit baru istighfar. Saya renung amalan ini hebatnya ini di mana? Gitu. Hebatnya. Setelah direnungi, sholat adalah kita menghadap Allah. Ini yang ngajarin Nabi Muhammad. Jadi ingat Nabi Muhammad dulu yang ngajarin kita bisa sholat. Ini yang bikin pintu. Maka kata wali-wali Allah, pintu kita menuju Allah tidak ada pintu kecuali Rasulullah. Tidak ada pintu menuju Rasulullah kecuali lewat salat. Dari salawat ini Allah beri segala semua salawatnya ada. Tidak bakalan susah, sumur dan mujarrabun sahih udah teruji. Beri barakah, begitu barakah, begitu.
kayak bangunan yang di samping. Sampai sekarang kan belum ada proposal dari dulu yang bangun di sana, proposal tulis ini dari teman-teman itu. Kau mesti biar 1.000 itu wujud, biar 1.000. Begitu aja. Alhamdulillah, terus kita berjalan. Moga cepat selesai. Amin ya Allah. Cepat selesai. Moga. Itu dari 1.000. Enggak kita memak proposal ke intansi dari apa? Enggak. Yakin amal Sallallahu Muhammad, teman-teman kasih kesuburan dari 1.000 tiap hari. Mereka dapat 1.500 perak. Itulah hasilnya. Ada MM-an. Tadi 1.000 yang mereka begitu. Sedikit bercerita. Itu begitu. Amalannya amal. Sholawat. Namanya sholawat peternakan. Kalau ternak mau bakalan pan. Bis jangan tinggal Bapak Ibu keluarga Asyidikia, biar kita semua ini masuk ke berkopi dikasih subur. Amin. Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu, Allah ampuni dosa dan kesalahan, dimudahkan urusan-urusan kita, dikabul hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana jami'a amalina taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala Rasul Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.